Kita sudah memasuki minggu keempat di tahun 2022 ini, dan kita baru saja melewati 2 awal tahun. Suatu minggu penuh kita lakukan 2 awal tahun gereja ini, dan Tuhan berkarya bagi umatnya. Tuhan bekerja bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, dan kita percaya pada hari ini Tuhan memberkati, mengurangi umatnya. Haleluya. Mari saudara bersama Tuhan, jadikan Tuhan menjadi penolong yang setia dalam hidupmu. Jadikan Tuhan menjadi perisai dalam hidupmu. Jadikan Tuhan menjadi keselamatan di dalam hidupmu. Di pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian bagi namanya, penolong yang selalu setia. Haleluya. Haleluya. Kalau sahabat kami Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Haleluya. Mari sama-sama berdoa kepada Tuhan. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Amin.
Berfirman ya Tuhan, nyatakanlah kepada untuk kemuliaan nama-Mu. Pulihkanlah jiwa dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih lagi bersama kasih Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya satu nama yang kita sembah, hanya satu nama yang kita tinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya doa nama muli. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita masih ada di tempat ini karena Tuhan itu sungguh baik. Haleluya. Dan kita serahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Maka seluruh pelayan Tuhan yang melayani pagi hari kita berdoa. Kiranya Tuhan makin dahsyat dan luar biasa baik. Pemain musik, MC singer, pemain proyektor, tambur yang firman Tuhan dan dimakan lawan si Tuhan bukan kita. Kita berdoa. Kiranya Tuhan mengurapi dan memakai hamba-Nya, bahkan setiap para pelayan Tuhan di pagi hari ini. Dan kita percaya urapan Tuhan mengalir bagi gereja-Nya dan dinyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini, dan juga sinar kemuliaan Tuhan memperluas wilayah gereja di Tuhan dan pelayanan di tempat ini. Haleluya. Maka kita juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kita berdoa kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati setiap jemaat Tuhan.
hubungan diriku, Ibu Tuhan. Biar pujian kami undang Ibu Sintua putar-putar doakan doa kita dalam doa pengharapan bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya.
Yesus sebagai Raja. Amin. Tuhan adalah Raja dari segala Raja. Puji Tuhan. Haleluya, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak mendengarkan dari saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Baik ucapan syukur saudara, pergumulan saudara, kami akan berikan ruang kesaksian bagi saudara yang bersaksi kepada Tuhan. Di awal tahun 2022 ini akan dapat membawa harapan di tahun 2022 ini. Akan membawa segala pergumulan program yang akan kau lewati akan jalan di tahun 2022 ini. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hari ini ketika kau bersaksi kepada Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, andalkanlah kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersaksi bagi saudara bersaksi kepada Tuhan. Mari kita akan sambung pujian bagi Tuhan. Ada usaha dan mual, Tuhan saya beri. Haleluya.
Haleluya. Ketika undang datang kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita datang kepada Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, berkat, sukacita, damai sejahtera kita akan peroleh ketika kita datang ke rumah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara sama Tuhan. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik. Dan kita akan melihat warta jemaat kita, saudara kasih nama Tuhan. Pelayanan kita selama 1 minggu ke depan, saudara kasih nama Tuhan. Warta pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Manila 1, pelayanan sekolah minggu tanggal 30 Januari 2022. MC Desta Sarumaha, musik Ardido Nenggolan dan Aldi Sipahutan. Firman Tuhan Mapasih 2 S Daulu. Bacaan firman Tuhan 1 minggu ke depan, saudara boleh melihat warta jemaat dari hari Senin sampai hari Minggu. Saudara boleh membaca di rumah dan merenungkannya. Yang berulang tahun di bulan ini, Nyonya Sintua J Butar-Butar Borpan Husin STRK. Selamat ulang tahun buat Inang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jaringan doa, saudara boleh di warta jemaat dari hari Senin sampai hari Minggu. Nama-nama yang terlibat di dalam jaringan doa. Mari saudara kasih nama Tuhan. Ketika nama tertera di sini, mari kita berikan firman Tuhan melalui grup-grup yang telah kita sediakan di gereja ini. Puji Tuhan. Haleluya. Persembahan sepersepuluhan ataupun ucapan syukur minggu yang lalu dari keluarga Bapak RH Sarumaha Inang Burugia sebesar 100.000 rupiah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Ketika kau menabur, kau akan menuai. Kau menuai sedikit, kau akan ketika kau menabur sedikit, kau akan menuai sedikit. Tetapi ketika kau menabur banyak, kau akan menuai banyak. Puji Tuhan. Karena di dalam bulan 28, orang bukan kita diberkati bukan hanya pekerjaan, ladang kita, hasil bumi kita, keluarga kita, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Oleh itu Tuhan, mari berlomba untuk menabur untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari berlomba untuk menabur untuk Tuhan. Dibilang haleluya. Tidak ada Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, kita berlomba menabur untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kata firman Tuhan berkata, ujilah aku. Tuhan berkata demikian, saudara kasih nama Tuhan. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan hujan berkat bagimu berkelimpahan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan. Untuk ibadah kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, ibadah Jumat malam kita akan adakan di rumah Bapak Pendeta Dr. Jepar Husin Bu Inang Borsitus yang diadakan di gereja ini. Puji Tuhan. Mulai tahun 2022 ini, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita ibadah bukan di rumah, tapi kita ibadah di gereja setiap hari Jumat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saudara kasih dalam nama Tuhan, untuk ibadah komsel yang ada di Gang Grondong, kita akan mulai di bulan Februari atau di bulan 2. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lalu bagi yang ada di Grondong, persiapkan dirimu. Amin. Ya, di Grondong persiapkan dirimu, kita mau melayani Tuhan di sana. Sementara jiwa dan berkat Tuhan akan mengalir di daerah Grondong. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga saudara kasih dalam nama Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, ucapan syukur dari keluarga daripada Bapak Simbolon atas kesembuhan yang selama ini penyakit yang dideritanya. Dan puji Tuhan, Bapak itu sudah sembuh, dan ucapan syukurnya dia berikan untuk gereja ini. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan lebih lagi, dan bisa kembali bersama kita untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
haleluya. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan ada satu pujian bagi nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Besar pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sudah besar pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Cuma saudara pikirkan, coba saudara bayangkan, sudah besar pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Hari ini, biarlah pertolongan itu melingkupi hidup kita. Amin. Menjadikan hidup kita mencari pelayan yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawa Bapak Sinto Kerutan, mari kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Nabi Jahu buku nabadi. Haleluya.
Puji Tuhan. Selanjutnya akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui hambanya Bapak Situa Putra-Putra Kalimantan menyampaikan firman Tuhan, sabda Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu akan bertumbuh di hati kita, berakar dan berbuah, dan kita bukan hanya menjadi pendengar, dan kita bukan hanya menjadi penonton. Jadikan di tahun 2022 ini engkau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Amin. Jadikan engkau pelaku firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu ketika firman itu tinggal di hatimu, ketika firman itu akan masuk ke hatimu. Jangan keraskan hatimu. Terima firman Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan, sehingga kau akan siap untuk dibentuk sebagai bencana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Berkati hambanya, Tuhan kau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Sekali saudara berikan persembahan yang kedua bagi nama Tuhan. Berkati hambanya, berkati hambanya. Bagi dasar yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya bahwa sudah berkata-kata melalui hambanya dan firman Tuhan. Dan kami berkata yang baru di dalam hidup kami tahun 2022 ini. Engkau dibayar untuk menjadi andalan dalam hidup kami.
berkata di dalam iman, kami percaya Tuhan. Oleh karena sebab itu kami datang ke dalam hadirat-Mu ini Bapa. Satu langkah yang benar telah kami lakukan ketika kami datang ke tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, kekuatan yang baru boleh kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami, siapkan setiap hati kami, siapkan setiap hidup kami, untuk pada saat ini Tuhan boleh bekerja dan berkarya melalui Roh-Mu yang kudus. Dan pada saat ini Bapa, tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan hamba-Mu ini juga Bapa, biarlah kuasa darah-Mu yang kudus yang menutup bungkus hamba-Mu dan Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui hamba-Mu ini Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu ada kuasa jahat, roh-roh jahat yang tidak senang ketika seluruh jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, satu ketika Tuhan tidak berbicara di dalam satu perumpamaan, tetapi Tuhan menceritakan satu kejadian pada saat itu. Kejadian itu Yesus sendiri tidak berbicara melalui ada satu perumpamaan. Biasanya Yesus berbicara tentang satu perumpamaan, dengan perumpamaan kepada orang-orang yang pada saat itu mendengarkan Yesus berbicara. Tetapi Yesus berkata tentang ada seorang kaya dan seorang yang miskin yang bernama Lazarus. Ketika keduanya, Tuhan Yesus menceritakan bahwa ketika keduanya sudah tidak tinggal lagi di dalam dunia ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang kaya ini menghabiskan kehidupan kekalnya di dalam api neraka. Dan melalui kejadian dan tempat itu dia berkata, ada satu penglihatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dia melihat bagaimana yang dahulunya seorang Lazarus yang miskin duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dan ketika dia melihat semuanya itu, pada akhir daripada perkataan Yesus itu ada satu hal yang diminta oleh orang kaya ini. Dia meminta, Tuhan, utuslah seorang dari tempat ini, dari yang mati kembali hidup kembali, untuk menceritakan apa yang terjadi di tempat ini, supaya saudara-saudaraku yang masih hidup mereka bertobat. Dengan sangat dia meminta kepada Tuhan. Tuhan tidak berbicara melalui perumpamaan, tetapi Tuhan sendiri mengatakan satu kejadian, mengatakan suatu situasi yang akan dihadapi setiap manusia ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir di dunia ini. Seorang yang kaya ini menghabiskan hidupnya dalam kesakitan. Hidup kekalnya dihabiskan di dalam situasi yang sangat sakit. Dia meminta supaya Tuhan mengutus. Tetapi apa perkataan daripada Tuhan? Sekalipun ada seorang yang hidup dari antara orang yang mati, memberitakan kepada mereka tentang situasi ini, mereka sekalipun tidak akan pernah bertobat. Tetapi firman Tuhan berkata kepada dia, kepada mereka, ada firman Tuhan. Kalau mereka tidak percaya kepada firman ini, sekalipun dari antara orang mati datang untuk menceritakan situasi ini, mereka tetap tidak akan percaya. Kenapa demikian? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, begitu kerasnya hati manusia itu, begitu
Begitu sangat kerasnya hati manusia itu. Bahkan pada saat ini saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, walau dibereng, kalau kita melihat sekarang ini, kita sama-sama melihat ke depan, sama-sama mendengarkan, tetapi belum tentu kita sama-sama bertumbuh oleh pengajaran daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ada berbagai-bagai perumpamaan tentang hati. Diumpamakan seperti seorang yang menabur di tanah yang subur, yang menabur di tanah yang berbatu-batu, yang menabur di tanah yang penuh dengan semak belukar. Begitulah hati manusia itu. Begitulah hati manusia itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, jika pada hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Waduh banutta asonang karas rohatta. Bagaimana yang harus kita perbuat supaya hati kita ini tidak keras? Kalau setiap hari kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana mungkin hati kita tidak menjadi keras? Biarpun saya berkhotbah di tempat ini dengan mencucurkan darah, kalau kita tidak menyiapkan hati kita setiap hari kepada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ini tahun 2022 yang seharusnya kita harus berubah. Haleluya. Tahun 2022 ini kita harus berubah. Haleluya. Tunjukkan firman yang ada padamu. Tunjukkan firman Tuhan yang selama ini saudara dengar. Tunjukkan kualitas daripada iman saudara dari hal-hal yang kecil. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, dari hal-hal yang kecil kita lihat, kita tunjukkan. Yang pertama, kalau nak kita terlambat dobi kita beribadah, hubereng nak kita ngasa bolas, otik dobi. Pas lalu jam 11 marruam masubi, dia itu. Tuh dobi kita namar Tuhan oh. Tuh dobi kita namar Tuhan oh kumbapa. Tuh namar miam dobi kita. Nawado, namar Tuhan oh. Kaum ibu, namar miam doa, mama. Hari Minggu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, keadaan saudara hari ini itu adalah bukti seberapa banyak firman Tuhan yang saudara lakukan. Keadaan saudara hari ini pemuda-pemudi remaja, itu adalah bukti seberapa banyak firman Tuhan yang saudara dengarkan. Pada masa muda saya melatih diri saya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Saya latih diri saya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Baik itu melalui internet, mulai sonari di dokter internet kan? Kemajuan di zaman teknologi maju sekarang, internet. Saya dengarkan itu khotbah-khotbah daripada pendeta-pendeta di YouTube. Kalau sekarang saya dengarkan, karena apa? Saya latih firman Tuhan. Saya latih hati saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi melalui hati Tuhan di dokter sejolo may tahuan buku saudara. Alana ngahibo pamasuna. Kalau ada pengkhotbah yang berbicara atau berkhotbah di tempat ini, ketika dia mengatakan ayo kita kembali kepada Daniel, ketika dia menghadapi ketika dia diperhadapkan kepada gua singa, saya sudah tahu ali arong gope sungguh dia ceritanya arong gope sungguh. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita harus melatih diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu semua
pujian ada berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebenarnya Tuhan berikan hidup kita, umur kita mungkin Tuhan tetapkan sudah 70 tahun lah mungkin, maksimal lah kita buat. Kita diizinkan Tuhan hidup 70 tahun karena Tuhan sudah menentukan waktu 70 tahun umur kita itu sudah dapat membuat kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itu sudah dapat membuat kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ada mulai so ditandahoro pe Tuhan disi dengan boleh mulai so bersih ada Tuhan dengan sungguh-sungguh bagianmu namai. Karena manusia diberikan satu kehendak bebas memilih yang benar dan bebas memilih yang salah, bebas. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan diberikan Tuhan supaya kita memilih yang benar. Haleluya. Dan setiap kita yang ada pada saat ini di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Haleluya. Tohoro, kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dari aku miring, biasanya kulihat di wajahmu mana jadi pasti tua nakin. Mama banyak kutuh, atau semuanya luar biasa tuh. Sukacita, ada yang kurang bahasa pasti tua pergumulan nih. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau keadaan itu akan datang terus. Setiap musim akan berganti dalam hidup kita. Setiap musim akan berganti di dalam hidup kita. Bahkan pada saat ini ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah atau mendengarkan di YouTube, saya mendengarkan banyak sekali orang yang mengatakan, bahkan yang mengatakan tahun 2022 ini adalah tahun kesusahan besar. Saya tidak tahu seperti apa yang terjadi. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi petahui. Sudah ini. Tetapi kita harus tetap teguh. Teguh mengitan nama Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Why? Sekalipun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya kalau Yesus bersama dengan kita. Benar, haleluya. Kalau Yesus berongata, merdela pehita ke dalam lembah kekelaman itu. Mulu Yesus berongata, lembah kekelaman itu akan diubah menjadi taman surga. Haleluya. Karena Yesus itulah surga itu. Haleluya. Itu sebabnya kenapa pemazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena mereka telah merasakan bagaimana anugerah yang besar itu, kasih karunia di dalam hadirat Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika kita memilih pada saat ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Artinya kita memilih untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memilih jalan yang benar, datang kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa memuji dan menyembah Tuhan, disitulah kekuatan yang baru yang kita rasakan. Haleluya. Mari kita praktekkanlah dalam kehidupan saudara. Mulai hirana pergumulan, hirana berattian. Kalau saudara memiliki pada saat ini atau masalah atau sakit penyakit apapun itu yang mungkin membuat saudara ingin jauh daripada Tuhan, coba langsung saudara jangan mengeluh. Ulang itu mengeluh. Mari dihita. Kepada kita diberikan pujian,
Kepada kita semua anak Tuhan diberikan pujian supaya kita semakin teguh. Apapun itu pergumulan kita, diberikan pujian. Mana berhati berani si taruki Nibiring keadaan. Tuhan, wah, nibiring keadaan nasolomok kurutau agak ya mam. Unang gusisau kita, jangan takut dan jangan khawatir. Karena pujian kita juga menguatkan kita. Audi narote paruki lona Tuhan samping doa Tuhan, Tuhan samping doa Tuhan marhapenusa marhapenusa. Haleluya. Kita harus praktekkan tahun 2022 ini firman Tuhan. Jangan kita hanya sebagai pendengar, tetapi jadilah pelaku firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan hanya kepada hamba-hamba Tuhan atau sarjana-sarjana teologi amanat agung. Tuhan Yesus tidak katakan kepada hanya dan holatu sekolah teologi di dokon. Artinya kita sendiri di dokon Tuhan ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kepada siapa dikatakan? Kepada orang percaya. Saya mau bertanya, saudara orang percaya? Saudara orang percaya? Beritakan firman Tuhan. Saudara orang percaya? Kaum Bapak, saudara orang percaya? Layani Tuhan. Kaum Ibu, saudara orang percaya? Jadi pelayan Tuhan. Pemuda, saudara orang percaya? Jangan main-main dengan Tuhan. Haleluya. Nah muda duduk pendutuk pemuda ikon adong di vokal grup muna galo nak kidang adong namar miam do namar Tuhan ini baru pasuk-pasuk itu Tuhan namar miam do namar Tuhan ini ngajelas sudokon baik sogo pemuda vokal grup ikon adong setiap bulan setiap minggu dang adong uwere baru itu baru itu namar Tuhan baru sungguh dia namar miam do itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan, lakukan. Unang-ulang mereng-mereng alilang binoto ati sungon lagu atik na pa mereng-mereng Hodina. Waduh, saudaraku yang kekasih, ate puasa mo niya ito. Nangi, arong ko bebak ko nangi, namar Tuhan, masih muda, masih umur 20 tahun, masih 17 tahun, nantilah masih tua, mulung hera-hera. Ono puluh tukijang baru saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, secara khusus pemuda-pemudi tahun 2022 ini praktekkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh.
perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan, Tuhan taruh di hatimu. Saya percaya setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh pada saat ini, bahkan kepada setiap jemaat, kepada setiap keluarga, setiap kaum bapak, kaum ibu, pemuda, Tuhan taruh satu visi. Saya percaya, karena itu yang saya rasakan ketika saya muda. Tuhan taruh satu visi. Pelayanan ini baik sungguh-sungguh luar biasa. Pasti Tuhan taruh satu visi. Saksikan nanti ini ya, supaya orang-orang yang mendengar juga akan dikuatkan. Pasti Tuhan taruh satu visi. Jika engkau bersungguh-sungguh, ale boleh sungguh-sungguh dong kita nama Tuhan. Waduh, percaya di Tuhan satu visi itu kita. Dan mungkin dalam Tuhan satu visi itu kita mulu dan bersungguh-sungguh kita. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak mungkin memberikan permata itu kepada satu hal yang tidak mempercaya, yang tidak dapat dipercaya. Alana buah digi-digion noni dan pakion noni. Alana nanya tusi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, pada tahun 2022 ini, kalau kita mendengar akan terjadi ini, tetapi kita, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mari tetap kita teguh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita melihat, mari kita untuk memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita memilih apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Haleluya. Supaya kita semua benar-benar dimerdekakan oleh firman Kristus itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya bacakan sekali lagi. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman ini disampaikan kepada Kain ketika ada satu hal yang telah mereka lakukan. Mereka mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan apa yang telah mereka hasilkan dari pekerjaan mereka. Kain dan Habel, yang pada saat itu Kain bekerja sebagai petani dan Habel bekerja sebagai peternak kambing domba. Satu ketika dan satu waktu mereka mempersembahkan hasil daripada pekerjaannya itu. Tetapi ketika mereka mempersembahkan itu, persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan daripada Kain. Betul? Persembahan di Kain bro, diterima Tuhan, menang si Habel. Ada satu persembahan yang diterima Tuhan. Tuhan hanya menerima persembahan daripada Habel, bukan Kain. Apa yang dipersembahkan oleh Kain? Mungkin dipersembahkan di mana? Buah-buahan. Anak-anak petani di mana kan? Dipersembahkan buah-buahan, segala macam hasil tumbuh-tumbuhan. Tetapi Habel mempersembahkan kambing. Dia mempersembahkan korban, lemak-lemak daripada
kambing dombanya, dipersembahkanlah itu. Dan pada saat itu yang diterima adalah persembahan daripada Habel. Yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan daripada Habel. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mengapa persembahan daripada Habel yang diterima oleh Tuhan? Karena itu adalah merupakan gambaran yang akan Tuhan lakukan setelah manusia itu berdosa. Itu adalah gambaran tentang Kristus, gambaran tentang Yesus yang akan dipersembahkan, diserahkan untuk menghapus segala dosa dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada satu pertanyaan. Kenapa pada saat itu Kain memilih pekerjaan untuk bertani? Kenapa pada saat itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pertanyaan kembali, kenapa Habel memilih untuk memperternakkan kambing domba? Untuk memenuhi bukan kebutuhan. Ketika pada saat itu manusia belum kadang boi lang kambing domba kan, manusia baru diizinkan Tuhan untuk memakan hewan ketika setelah kejadian air bah. Jadi makanan pokok manusia hari itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi kenapa Habel ini memilih lautorierui imentina lautorierui? Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya percaya Habel memilih pekerjaan itu karena dia mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan. Habel mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin orang tuanya telah menceritakan apa yang terjadi di Taman Eden pada saat itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia itu berusaha untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun ara, alidang boy. Tetapi Tuhan yang membuat pakaian mereka dari kulit binatang. Artinya apa? Harus ada darah yang tercurah karena dosa itu. Harus ada darah yang tercurah karena dosa itu. Diceritakan, mulai menurut tudang orang tu si Habel diceritakan non, tu si Kain dot halakina dua kan diceritakan don. Ini diceritakan orang tuanya kejadian ini. Tetapi satu hal yang mungkin Habel tangkap, bahwa persembahan yang benar kepada Tuhan adalah darah, lemak-lemak. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dia memilih pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan supaya nantinya dia akan mempersembahkan ini kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, pernahkah satu kali atau satu ketika kita bertanya-tanya dalam hidup kita, ketika kita berjalan setiap hari dalam hidup kita, apakah yang berkenan kepada Tuhan yang harus aku lakukan bagi pelayanan ini Tuhan? Ya aduh itu suku-suku semua ini. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Habel melihat bahwa persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah seperti ini. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 4. Mari dengan cepat buka.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Haleluya. Haleluya. Karena iman, ia mempersembahkan, dia mengerti apa yang dikehendaki Tuhan melalui kesaksian daripada orang tuanya. Ibu atau mana dong? Ahana bui dipersembahkan Tuhan. Artinya seperti ini, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Anak-anak kita tidak akan mengerti apa yang baik dan benar di mata Tuhan kalau orang tuanya tidak pernah menceritakan firman Tuhan. Pertanyaan, apakah saudara pernah sebagai orang tua, kaum bapak, kaum ibu, menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak saudara? Ya dong? Ya ada cerita hatani Tuhan oh? Tua kanak tak? Kalau tidak pernah, bertobat. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, jadi apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Mari lihat keadaan kita. Apakah anak-anak kita sudah benar-benar mengenal firman Tuhan? Jadi mulai umur 10 tahunan men akadak danaki, mulai kita ada Tuhan, ngata bodo sungguh dia pangalahona kan? Ngata bodo sungguh dia pangalahona. Apa yang terjadi pada anak-anak kita itu adalah buah daripada apa yang kita lakukan. Urangan lo kita mengeluh awan, ngejugulan anakku. Jangan katakan seperti itu. Itu adalah buah daripada apa yang saudara lakukan selama ini. Ya do, tak beritahu Tuhan apa be? Udah jauh tu tetangga ta? Tuhan apa be? Harus tempat ada Tuhan ini. Tuhan apa? Dakya, boleh dakya? Bertobatlah. Jangan sesali apa yang terjadi hari ini. Jangan sesali. Kalaupun tidak pernah saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh kita berdoa bagi mereka, dan mari beritakan firman Tuhan ini. Orang-orang tua, beritakan firman Tuhan ini kepada anak kita supaya dia mengerti apa yang benar di mata Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Nalana diceritakan si Adam dan si Hawa do, tua kanak naik, songonom mana terjadi bah, tiki, songonom. Ale dilihat Tuhan ini mah pengertian tu si Habel. Songonom do Habel na berkenan nanti. Oleh iman inna. Dan dia jari halaki. Tetapi iman ni si Habel do. Songonom do Habel na ringgan. Tu Tuhan ni. Dia pilih untuk menggembalakan kambing domba karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan ini boyo molo memang tohono dia sehari halaki nauzui boyo no kono nisikaikan misah kain berkata untuk meminta kambing dombanya si Habel kan sama-sama mereka akan mempersembahkan. Tidak, tetapi pengertian ini hanya diberikan Roh Kudus, diberikan Tuhan kepada mereka. Si Habel hatinya mau diajari. Si Habel hatinya mau diajari. Allah digeram ni hati disikain keras. Roma Tuhan madokon. Tidakkah wajahmu berseri-seri apabila kau tidak berbuat baik? Hati-hati.
dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Orang tuh mulai dosa, menggoda hidup kan? Menggoda hidup, mulai orang menggoda dosa. Dia orang jauh mana? Nasa Madabu sudah itu. Alana tahu dengan mulai dosa doa, mengulaon firman Tuhan. Itu kan? Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Karena dia mengerti kehendak Tuhan, dia mengerti apa yang benar di mata Tuhan. Dan pada hari ini saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, supaya setiap kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang benar di mata Tuhan, tentunya kita harus selalu merenungkan daripada firman Tuhan. Supaya anak-anak kita mengerti firman Tuhan, tentunya kita harus memberitakan firman ini kepada anak-anak kita dan pemuda-pemudi, supaya engkau mengerti kehendak Tuhan dan tahu yang berkenan kepada Tuhan. Renungkan firman ini di masa mudamu. Renungkan firman Tuhan ini. Siapa juara 1 di kelas? Tunjuk tangan. Juara 1. Jangan dong. Baca firman Tuhan. Siapa mau juara 1? Ayo, yang masih sekolah, siapa mau juara 1? Tunjuk tangan. Siapa mau juara 1? Mau? Tunjuk tangan, siapa? Siapa mau? Rahasianya adalah baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, itu rahasianya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Tahun 2022 ini kita harus mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, karena kita sudah tahu kebenaran itu. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus telah tercurah bagi kita. Dan pada saat ini kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saudara adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Dan orang benar harus mengerti kehendak Tuhan. Orang benar harus mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus rubah cara pikir kita, pola pikir kita. Apabila selama ini pola pikir kita, baik sekolah minggu itu mengajari sudah, guru sekolah minggu itu mengajari sudah, anak-anak koni, anak-anak kota sekolah, dan pola behita marah, mulai dong pola pikir kita soni rubah. Yang paling dekat dengan anak kita, anak-anak adalah orang tua. Jadi orang tua harus perdengarkan firman Tuhan kepada dia, perdengarkan tentang Yesus kepada anak-anak kita. Mulai ngabelgan no kalaki umur 17 tahun ke atas dan mau berita, aduh cuci jabirigo dan mulai namuse gabi naik dan pola besoni dan bebal di masa muda. Arong bebal na bebalan arong besoni nga umur pemuda 17 tahun bebal. Kenapa? Karena memang dahulu dia tidak diperdengarkan oleh firman Tuhan. Kurasa do ya pesongonido asal disuruh ono jono namu yau. Jala au pe kurasa do perubahani. Kurasa do perubahani. Dong pe au melayani Tuhan. Hutadda Tuhani. Dong pe au melayani Tuhan. Kalau tidak salah itu ketika saya sudah mulai main musik di gereja, yang setiap hari orang tua, bapak mengatakan, ini kerjakan dulu ini, saya katakan, namolau ada yang bersama ini, atau orang ada bersama ini namolau. Tapi ketika firman Tuhan saya dengarkan, ketika saya melayani anak-anak tong mulai sekolah minggu kan boleh beribut kan, ya kan, masih bisa kan, nggak mendengar firman Tuhan kan.
Kalau sekolah minggu saya dulu gitu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi ketika sudah melayani di gereja, kalau saya katakan dulu itu gereja mama-mama, gereja siang, nah, saya harus mendengarkan firman Tuhan. Beda ibadah sekolah minggu sama ibadah siang. Kalau ibadah sekolah minggu masih ada suara yang ribut-ribut. Kalau ibadah seperti ini pasti diam semua. Secara mau tidak mau otomatis pasti diam, harus diam. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Diajari Tuhan, diajari Tuhan, yang diajari Tuhan, diajari Tuhan. Ada satu ketika perubahan itu saya rasakan dalam diri saya. Hati yang keras yang mengatakan, "Dawau." Kami ulama. Itu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan. Ada perubahan. Dan alani lotak-lotak berubah. Tetapi karena firman Tuhan, walau lotak-lotak hanya mengubah seseorang itu dari luar saja, tetapi anak itu harus berubah dari dalam, dari hatinya. Perubahannya tulus, asa unang bibal haduan. Siapa mau anak saudara bibal di masa mudanya? Naung dulu kan? Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan intinya semuanya. Biarkan dia mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Satu ketika dia akan persembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Baik itu sebagai pemusik, dia akan persembahkan hidupnya karena dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun dia nanti akan kuliah atau bekerja dimanapun di luar kota tanpa pengawasan orang tua, dia akan mengerti, dia akan melakukan yang benar karena Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidupnya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, apalagi pemuda-pemudi, mulailah. Anak-anak Tuhan, remaja-remaja sekolah minggu, mulailah. Gaya hidup kita harus kita mulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hati yang keras akan diubahkan Tuhan. Karena firman Tuhan, hati yang keras diubahkan Tuhan. Hati yang tidak mau melayani Tuhan selama ini, dia akan diubahkan Tuhan supaya dia melayani Tuhan. Dan dia akan berkenan memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita benar-benar mendengar dan merenungkan firman Tuhan, keluarga-keluarga jemaat Tuhan di tempat ini akan diberkati. Haleluya. Siapa yang mau diberkati? Haleluya. Amin. Kita mau diberkati. Amin. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan tentang berkat, langsung aminkan. Haleluya. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan, berkat, langsung aminkan. Tahun 2022 ini adalah tahun kemenangan bagi keluarga-keluarga jemaat di tempat ini. Kita harus percaya, kalaupun saat ini kita punya pergumulan, anak kita atau apapun itu, kita serahkan kepada Tuhan. Perkatakan di dalam doa kita selalu, sampai kita melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Karena kita tahu Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap mengasihi kita. Kita dahulu sautik lau, lalu Tuhan tetap dong. Tuhan tetap tangannya terbuka untuk meminta kita datang kepadanya supaya Tuhan memulihkan hidup kita. Doakan orang tua. Tugasmu sekarang adalah mendoakan daripada anak-anakmu. Karena tahun 2022 ini adalah tahun kemenangan bagi keluarga kita di tempat ini. Kita harus percaya, karena apa yang kita imani itu yang terjadi. Jadilah padamu seperti yang engkau imani. Jadilah padamu seperti yang engkau imani. Demikian, kalau kita imani apa yang baik, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dia adalah Tuhan kita yang hidup, yang sanggup mengubah segala hal apapun. Bahkan padang gurun dia akan ubah menjadi taman Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat.
Dia ahli dalam menyelamatkan. Dia ahli untuk memberkati. Dialah ahlinya. Jadi tugas kita apa? Datang kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dialah ahlinya. Jangan andalkan pikiran kita. Tersongono manobonon di Tuhan. Menoroa tu gereja tersongono mano. Tidak. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Seperti bumi dan langit jauhnya, demikianlah rancangan Tuhan daripada rancangan manusia. Kalau rancangan kita A, belum tentu rancangan Tuhan B. Tugas kita adalah berserah kepada Tuhan. Dan tahun 2022 ini, apapun yang terjadi, Tuhan akan berperang menggantikan kita, memberikan berkatnya kepada kita, memberikan anugerahnya kepada kita, menyatakan kasihnya kepada keluarga di tempat ini. Kita harus pegang teguh janji Tuhan ini, memulihkan keluarga kita, memulihkan keadaan kita, bahkan memulihkan ekonomi kita. Haleluya! Biar nama Tuhan dipermuliakan pada hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya! Demikian firman Tuhan.